Jikalau bukan Tuhan yang membangun rantai Kalimuang ini, sia-sialah Dr. Johan dan istri membangunnya. Tapi yang terkesan itu yang lagu pertama dan lagu yang terakhir. Lagu pertama itu, tepuk tangannya lagu pertama siapa ya? Yang pertama itu dia bilang, Yesus sobat yang setia tidak pernah meninggalkan kita. Itu luar biasa ungkapan itu. Kemudian ditutup dengan lagu Yesus adalah harapanku. Tidak tahu lagu siapa tadi itu. Yang terakhir lalu harapan. Yang luar biasa lagi dibuka dengan Yesus, ditutup dengan Yesus, di tengahnya ada khotbah yang luar biasa, mengungkapkan integritas dan berkarakter kalau tidak salah. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena luar biasa. Yang saya bisa tangkap, ini Petrus dengan teman-temannya tidak cuek-cuek saja sama Yesus. Ketika ada masalah baru sampai ke Yesus. Akhirnya menoleh ke Yesus, mendapat 153 ekor ikan. 153 ini ada teman saya menulis di mobilnya itu 153. Jadi kita besok lusa, siapa tahu yang muda-muda itu ada yang mau menikah tanggal 15 bulan 3, silakan. Itu angka keberkatan. Dan barangkali saya perkenalkan diri. Saya dengar MC tadi tidak sebutkan nama saya karena ragu-ragu, tidak tahu barangkali. Baik, nama saya Johan Tolo, begitu panggilannya. Saya selesai di Fakultas Kedokteran Unhas, jadi menjadi Dr. Johan Tolo. Menikah dengan gadis di sini, gadis cantik lah, gadis cantik di rantai Kalimuang ini. Dari dalam namanya Suluk Ramang Kadang, dan kami dikaruniai 3 orang anak. Satu itu perempuan menikah dengan polisi, sekarang tugas di Surabaya, dokter gigi. Kedua itu cowok, masih sekolah di Jerman. Ketiga itu dokter juga, sudah S2 Mars, dan ini akan menggantikan kami di Sangatta supaya kami lebih banyak di rantai Kalimuang dan Silangan di sini. Itu sekilas perkenalan. Suatu kesaksian tempat ini, barangkali tempat di sini waktu itu ini bentuk gunung tapi dikaruk-karuk di rumah, ya akhirnya jadi begini. Dan ketika rumah yang kita berdiri di sini ini, itu pertama kali ditancapkan kayunya, yang berdoa siapa? Pendeta Gereja Kibait yang terhormat Bapak Yakob Jerpan Brugah yang berdoa. Ketika itu baru ditancap kayunya. Terima kasih Bapak Pendeta Jerman. Dan selanjutnya, apa mendasari rantai Kalimuang Hills? Kenapa pakai hills? Waktu itu kemarin kita lihat ada gunung-gunung, makanya kita bilang hills. Jadi rantai Kalimuang Hills ini dibangun didasari Mazmur 127 ayat 1. Siapa bawa Alkitab? Kalau bisa lihat, tapi kalau tidak saya hafal ayat itu. Dia bilang Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Aplikasinya dalam kehidupan kami, kehidupan saya, yaitu bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rantai Kalimuang ini, sia-sialah Dr. Johan dan istri membangunnya.
Jikalau bukan Tuhan yang melayani di Rantai Kalimbong ini, sia-sialah usaha orang yang ada di sini. Itu yang pertama. Kemudian dibangun, selesai, disyukuri. Tak ada mampasan dewan lagi. Pertama selesai, sudah lupa Tuhan, disyukuri. Waktu itu kebaktian di sini didasari 2 Tawarik 7 ayat 15-16. 2 Tawarik 7 ayat 15-16. Di sana dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Waktu itu dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku ada di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Aplikasinya bahwa mata Tuhan, nama Tuhan ada di sini sampai saat ini, sehingga kolaborasi PWK dan PKP Klasis Mengkendek Barat boleh terlaksana pada hari ini. Saya kira ini suatu keyakinan bahwa mata Tuhan, hati Tuhan ada di sini, karena pelaksanaan ibadah Paskah pada saat ini itu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi diatur oleh pemiliknya yaitu owner, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ini hanya melakukan, ibu bapak, saudara-saudara, pada saat ini kita ibadah di sini cuma sebagai pelaku. Tadi sempat diungkapkan bahwa pemilik Rantai Kalimbong ini bukan. Kami ini bukan pemilik, tapi hanya sebagai steward, pengelola tempat ini. Yang di atas pemilik itu segala kehidupan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira itu, dan ketika ibu bapak pada saat ini hadir di sini, berkenan pintu Rantai Kalimbong ini tetap terbuka untuk kita lakukan apakah itu bentuk retret seperti gereja lain, ada retret, ada pertemuan-pertemuan. Saya kira ini dengan senang hati, karena itulah tujuannya, agar supaya mata dan hati Tuhan ada tetap di tempat ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Ketika ada yang tidak baik, jangan dibawa pulang, kasih tinggal di jalan sebelum meninggalkan pintu gerbang, dan yang baik-baik saja dibawa. Kita yang sudah hadir di sini dengan firman yang disampaikan, seperti seiring dengan khotbah Bapak Pendeta Jervan tadi, saya teringat 3 minggu lalu khotbah di gereja itu Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Perjalanan 2 orang murid Tuhan Yesus berangkat ke Emmaus. Dia dihampiri oleh Tuhan Yesus, berjalan 3 orang, tetapi dia tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal karena dia terfokus pada masalah yang dihadapi tentang kebangkitan Yesus yang mereka belum lihat. Sesudah di dalam rumah cerita itu, maka Yesus ketika membagi-bagi roti, maka tampaklah kepada mereka, dan ketika itu juga Yesus hilang dari rumah yang tertutup rapat itu. Pesan yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa ketika kita menghadapi masalah seperti murid tadi, jangan berfokus pada masalah, tapi kita harus berfokus kepada Yesus. Tadi murid-murid Tuhan Yesus berfokus pada ikan yang tidak mereka dapatkan, tidak berfokus kepada Yesus. Tetapi ketika berfokus kepada Yesus, mendapat ikan 153 ekor. Jadi ke depan mudah-mudahan kita bisa hayati ke depan. Ketika ada masalah, jodoh belum dapat, berfokus kepada Yesus. Ketika belum dapat pekerjaan, berfokus pada Yesus. Karena apapun alasannya,
kita ini hanya pengelola, hanya steward, bukan owner kehidupan. Jadi ada masalah, berfokus pada Yesus, jangan berfokus pada masalah. Saya kira itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.